Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali terkait dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi kemarin pada tanggal 10 November 2022, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah mengeluarkan surat perihal pemutakhiran data tenaga kesehatan tahap 2 guna mendata para tenaga kesehatan yang sudah masuk di SIS-DMK ataupun belum untuk bisa terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Dan hal ini tentunya sebagai jawaban dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman tenaga kesehatan. Jadi kan belakangan ini banyak muncul kendala ya oleh para tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa sudah terdaftar di SIS-DMK tetapi belum masuk sebagai calon pelamar P3K. Kemudian banyaklah masalah-masalah lain yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan non ASN. Dan kemarin pada tanggal 10 November 2022, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjawab melalui surat pemutakhiran data nakes tersebut. Dan semoga dengan dikeluarkannya surat ini, seluruh kendala-kendala yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan yang akan melamar sebagai P3K bisa segera teratasi. Dan kali ini kita akan coba lihat suratnya dan kita akan coba bahas. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 10 November kemarin ya, perihal pemutakhiran data tenaga kesehatan non ASN tahap 2 untuk pengadaan P3K tahun 2022. Yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia, sehubungan dengan adanya tenaga kesehatan non ASN yang belum tervalidasi untuk mendaftar sebagai calon pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan tahun 2022, kami berharap Bapak Ibu Kepala Daerah dapat menugaskan pengelola data sistem informasi SDM kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran atau updating data tenaga kesehatan non-ASN. Hasil pemutakhiran data tenaga kesehatan non-ASN diverifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK di wilayah masing-masing. Kesesuaian dan validitas data tenaga kesehatan non-ASN dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PPK. Batas waktu pemutakhiran data tenaga kesehatan non-ASN di SIS-DMK sampai dengan tanggal 14 November 2022 pukul 23.59 WIB. Pemutakhiran data tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan sesudah batas waktu yang ditetapkan tidak dapat difasilitasi dalam pendaftaran P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Informasi lebih lanjut, pengelola data SIS-DMK Provinsi, Kabupaten, Kota dapat menghubungi penanggung jawab data SIS-DMK atau penanggung jawab perencanaan kebutuhan SDM Kementerian Kesehatan untuk masing-masing provinsi. Dapat menghubungi Saudara Hamzah, Saudari Esther, Halo Kemkes, dan atau call center nakes. Demikian kami sampaikan, mohon menjadi perhatian Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan harap segera ditindaklanjuti. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Nakes kemarin ya pada tanggal 10 November 2022. Dan tentunya ini menjawab kegelisahan para teman-teman nakes yang mengalami kendala pada saat mendaftar sebagai P3K di tahun 2022 ini. Dan tentunya terutama bagi para tenaga kesehatan yang belum masuk di SIS-DMK ataupun sudah masuk di SIS-DMK tetapi belum terverifikasi ataupun tervalidasi, semoga dengan adanya surat ini tidak ada lagi yang tertinggal ya. Tidak ada lagi tenaga kesehatan yang tidak bisa mendaftar sebagai P3K di tahun 2022 ini. Tetapi perlu diingat bahwa ini hanya untuk non-ASN. Artinya hanya untuk tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah, bukan tenaga kesehatan secara keseluruhan. Dan kemudian
Ini saya tunjukkan contoh WA di instansi saya ya. Selamat siang, menginfokan bagi teman-teman BLUD khusus nakes yang akan mendaftar P3K mohon untuk dapat dicek terlebih dahulu NIK dan data diri pada sistem https://nakes.kemkes.go.id/P3K 2022 dan SSCASN apakah sudah terdaftar dalam database dengan data yang benar. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau tidak terdaftar padahal adalah nakes, mohon untuk dapat konfirmasi ke bagian Orbek paling lambat hari Jumat 11 November 2022 untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Komplain setelah tanggal 11 November 2022 tidak menjadi tanggung jawab bagian Orbek dan tidak dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi jelas ya bahwa admin instansi atau bagian kepegawaian di instansi sudah diberikan akses untuk bisa mengubah data teman-teman yang masih salah ataupun data teman-teman yang belum masuk di SIS-DMK ataupun hal-hal lain lah yang bisa diperbaiki. Dan tentunya jika ada kekeliruan terkait dengan data teman-teman, teman-teman bisa langsung laporkan ke admin instansi teman-teman untuk kemudian nantinya admin instansi bisa meneruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, dan sampai akhirnya di Kementerian Kesehatan untuk bisa ditindaklanjuti dan dibenarkan. Jadi mungkin itu pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.